Halo, saya Fitri Alexandri Sabu, Prodi Manajemen semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Total Quality Management. Kualitas adalah suatu kondisi yang berhubungan dengan produk jasa manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan, juga sebagai kepuasan pelanggan sepenuhnya. Kualitas produk adalah keadaan fisik fungsi dari setiap produk yang bersangkutan yang dapat memenuhi selera dan kebutuhan konsumen dengan memuaskan sesuai nilai uang yang telah dikeluarkan. Kualitas manajemen atau manajemen kualitas adalah sebagai suatu cara meningkatkan performance atau kinerja secara terus-menerus pada setiap level operasi atau proses dalam setiap era fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Quality vocabulary mendefinisikan manajemen kualitas sebagai semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijaksanaan kualitas, tujuan-tujuan dan tanggung jawab, serta mengimplementasikan melalui alat-alat seperti yang pertama, perencanaan kualitas atau quality planning adalah penetapan dan pengembangan tujuan dan kebutuhan untuk kualitas serta penerapan sistem kualitas. Yang kedua, pengendalian kualitas atau quality control adalah teknik-teknik dan aktivitas operasional yang digunakan untuk memenuhi persyaratan kualitas. Yang ketiga, jaminan kualitas adalah semua tindakan terencana dan sistematis diimplementasikan dan didemonstrasikan guna memberikan kepercayaan yang cukup bahwa produk akan memuaskan kebutuhan untuk kualitas tertentu. Yang keempat, peningkatan kualitas adalah tindakan-tindakan yang diambil guna meningkatkan nilai produk untuk pelanggan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses dan aktivitas melalui struktur organisasi. Beberapa alasan mengapa pengawasan kualitas itu sangat penting, yakni yang pertama menjaga nama baik perusahaan, yang kedua untuk menekan dan mengurangi volume kesalahan dan perbaikan, yang ketiga untuk menjaga atau menaikkan kualitas standar, yang keempat untuk mengurangi keluhan pelanggan, dan yang terakhir menaati peraturan prosedural. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas. Yang pertama itu fasilitas perusahaan yang berhubungan dengan kondisi fisik perusahaan dan peralatan serta perlengkapan. Yang kedua itu bahan baku. 3. Pasar atau tingkat persaingan. 4. Sumber daya manusia. Yang kelima, tujuan organisasi. Yang keenam, testing produk. Yang ketujuh, proses produksi. Dan yang kedelapan, kualitas produk. Yang kesembilan, perawatan dan perdagangan. Yang ke-10, standar kualitas yang digunakan. Dan yang terakhir adalah umpan balik konsumen. Di sini saya telah memilih salah satu perusahaan yang menerapkan Total Quality Management, yaitu PT Angkasa Puro Logistik. Persaingan dalam industri jasa pengiriman barang dewasa ini semakin berat. Saat ini tercatat bahwa 5.000 perusahaan yang bergerak di bidang logistik. 250 diantaranya merupakan perusahaan asing. Oleh karena itu, perusahaan jasa khususnya alangkah baiknya memiliki sebuah keunggulan kompetitif. Salah satunya dengan mengedepankan akan pentingnya Total Quality Management. Keberhasilan penerapan Total Quality Management di perusahaan jasa berasal dari kesadaran akan pentingnya kualitas yang melibatkan top manajemen hingga karyawan. Budaya kualitas sebagai penunjang daya saing dapat membantu kualitas jasa transportasi dan dapat membantu mengembangkan strategi pada perusahaan jasa. PT Angkasa Puro Logistik mengembangkan strategi yaitu perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang logistik, terminal kargo, regular agent, dan general sales agent. PT Angkasa Logistik ini telah melakukan usaha-usaha perbaikan kualitas, budaya kualitas yang ada di perusahaan, dan sudah memiliki penilaian sendiri terhadap komponen
untuk peningkatan daya saing. Namun, seiring dengan perbaikan kualitas, perusahaan logistik tidak terlepas dari faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi Total Quality Management. Faktor-faktor tersebut masih mendominasi dan jika tidak diminimalisir, dapat menyebabkan kerugian finansial dan non-finansial, serta masalah reputasi bagi perusahaan. Total Quality Management di perusahaan PT Logistik belum optimal implementasinya. Banyak aspek yang perlu diperbaikinya. Komponen penunjang daya saing yang dilakukan oleh PT Angkasa Logistik sudah memadai. Namun, terdapat beberapa hal yang masih belum diperbaiki seperti pengadaan logistik, budaya kualitas yang ada di PT Angkasa Logistik Surakarta sudah memadai. Hal ini ditunjukkan dengan adanya etika dari tradisi kerja dan tradisi kerja yang menghasilkan kegiatan operasional yang kondusif. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.